Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teresia Yunita Putri Andini dengan nomor induk mahasiswa 3100220015 dari Program Studi Teknik Elektro S1, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah proyek saya yang berjudul Implementasi Ultra Wideband atau UWB dalam simulasi software untuk Indoor Positioning System. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Komunikasi yang diampu oleh Bapak Insinyur Wayan Suparta, SPD, MSc, PhD. Pada penelitian ini akan membahas implementasi Ultra Wideband atau UWB dalam simulasi software untuk Indoor Positioning System. Untuk abstrak dan pendahuluan bisa disimak pada software makalah saya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait garis besar proyek ini, dimulai dari parameter yang pertama yakni Ultra Wideband atau UWB. Ultra Wideband sendiri merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan bandwidth selang lebar minimal 500 MHz untuk mentransmisikan data. UWB mampu mengirimkan sinyal dalam bentuk pulsa-pulsa pendek yang memungkinkan pengukuran waktu tempuh sinyal dengan sangat akurat. Lalu untuk Indoor Positioning System atau IPS sendiri merupakan sistem yang dirancang untuk menentukan lokasi objek atau individu di dalam ruangan, di mana teknologi seperti GPS tidak efektif karena sinyal satelit sulit menembus dinding dan hambatan fisik lainnya. IPS berbasis UWB menggunakan beberapa metode untuk menentukan posisi. Di antaranya adalah Time of Arrival atau TOA, Time Difference of Arrival atau TDOA, dan Angle of Arrival atau AOA. Untuk mensimulasikan sistem UWB, di sini saya menggunakan Python yang menawarkan fleksibilitas dalam memodelkan komunikasi dan algoritma positioning. Dan berikut adalah flowchart dan metode penelitian pada proyek saya kali ini. Untuk perancangan perangkat lunak, di sini saya ingin menghasilkan output berupa perangkat lunak untuk mensimulasikan IPS menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan compiler VS Code. Untuk hasil dan pembahasan akan langsung saya simulasikan juga pada software yang telah saya rancang, yakni simulasi radar UWB, di mana software ini juga sudah saya lampirkan pada makalah saya dan dapat diinstal oleh audiens yang akan menguji software yang saya rancang. Di pojok kiri atas ini terdapat parameter yang nantinya akan mempengaruhi hasil grafik yang akan ditampilkan. Yang pertama ada parameter frekuensi awal, kemudian ada frekuensi akhir, durasi, frekuensi sampling, dan juga jumlah objek. Jika pada parameter ini diubah, maka hasilnya nanti juga akan berubah. Baik, untuk grafik yang pertama yakni sinyal UWB dalam domain waktu. Grafik ini memberikan gambaran tentang bagaimana sinyal berkembang seiring waktu dan bagaimana perubahan frekuensi mempengaruhi bentuk gelombang. Dalam grafik ini bisa dilihat bahwa sinyal mulai dengan frekuensi rendah dan berakhir dengan frekuensi tinggi sesuai dengan parameter frekuensi yang telah dipilih pada drop-down input. Kemudian untuk grafik yang kedua menunjukkan spektrum frekuensi dari sinyal UWB yang dihasilkan dalam bentuk magnitudo terhadap frekuensi. Proses ini dilakukan dengan menggunakan analisis phase function transform atau FFT yang mengubah sinyal waktu menjadi representasi frekuensi. Grafik ini juga memperlihatkan bagaimana spektrum frekuensi tersebar berdasarkan frekuensi awal dan akhir yang ditentukan, yang memungkinkan untuk memvisualisasikan spektrum sinyal UWB secara keseluruhan. Kemudian untuk grafik yang ketiga menampilkan simulasi radar di mana objek-objek yang terdeteksi oleh radar digambarkan sebagai titik-titik merah dalam ruang dua dimensi. Grafik ini memberikan gambaran visual mengenai sebaran objek yang terdeteksi oleh radar, dengan objek-objek yang tersebar secara acak di area yang ditentukan, dalam rentang jarak antara 1 hingga 10 meter. Kemudian untuk grafik yang keempat menggambarkan estimasi jarak objek berdasarkan waktu kedatangan sinyal atau Time of Arrival TOA. Setiap batang pada grafik ini mewakili jarak dari objek yang terdeteksi, dengan tinggi batang menggambarkan jarak yang diperkirakan. Grafik ini memperlihatkan estimasi jarak dari objek-objek yang terdeteksi dan dapat melihat variasi jarak antara objek-objek tersebut berdasarkan data simulasi. Lalu ada grafik distribusi jarak objek. Histogram ini memberikan gambaran statistik tentang bagaimana objek tersebar dalam jarak. Grafik ini memberikan informasi tentang distribusi jarak objek-objek dalam simulasi radar, di mana dapat melihat apakah jarak objek terdistribusi secara merata atau ada kecenderungan tertentu dalam sebarannya. Dan yang terakhir, ada grafik waktu terhadap sinyal. Grafik ini memberikan visualisasi yang lebih jelas tentang bagaimana sinyal berubah selama simulasi, terutama setelah pemrosesan atau perhitungan ulang. Grafik ini membantu untuk mengamati dinamika sinyal secara langsung dan memverifikasi apakah sinyal yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, output grafik yang ditampilkan akan berbeda-beda tergantung pada input parameter yang akan disimulasikan pada software simulasi radar UWB ini. Maka, kesimpulan berdasarkan pengujian dan analisis yang telah saya lakukan, yang pertama yakni simulasi radar UWB dapat berjalan dengan baik, menghasilkan sinyal yang sesuai dengan harapan. Kemudian, radar UWB juga mampu mendeteksi objek dengan baik dalam ruang dua dimensi. Grafik-grafik yang dihasilkan selama pengujian memberikan visualisasi yang jelas mengenai cara radar UWB bekerja. Grafik seperti sinyal UWB dalam domain waktu, spektrum frekuensi, dan estimasi jarak memberikan wawasan yang mendalam tentang performa sistem radar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada presentasi proyek saya kali ini. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Memancing ikan ke jepara, kritik dan saran saya terima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.